Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi baru kita yaitu tentang sistem gerak. Yang ini baru pertama kali untuk membahas materi tentang sistem gerak. Jadi kita akan bahas poin-poin pentingnya terlebih dahulu, nanti baru kita ke detail materinya. Kita lihat pertama kali apa sih yang akan dipelajari di sistem gerak. Ya, sistem gerak itu identik sama rangka, tulang, otot, persendian. Nah, itu materi-materi dari sistem gerak. Itulah yang nanti akan banyak kita pelajari, ya. Untuk yang pertama kita belajar tentang struktur tulang dulu. Struktur tulang. Yang namanya struktur itu adalah bagian-bagian tulang. Di sini kita akan bahas tentang lapisan tulang. Lapisan tulang itu dari arah luar, jadi dari arah yang paling luar itu ke bagian paling dalam. Apa saja namanya? Ini yang akan dicoba untuk dijelaskan. Yang lapisan pertama dari luar itu namanya periosteum. Karena dia paling luar, jadi fungsinya itu untuk melekatkan otot. Jadi otot itu menempel di periosteum, tempat melekatnya otot. Kemudian lapisan berikutnya itu adalah tulang kompak. Tulang kompak itu yang keras. Dia ada kandungan kalsium karbonat dan kalsium fosfat, makanya dia keras ya strukturnya. Berikutnya tulang spon. Tulang spon itu yang di dalam, jadi dia berongga. Jadi tulang spon itu adalah bagian dalam dari tulang yang berongga. Berikutnya ada endosteum. Endosteum itu selaput, pembungkus. Jadi dia membungkus bagian sumsum tulang. Nah, bagian paling dalam, yang terdalam sekali itu adalah sumsum tulang, ya. Tempat biasanya itu diproduksinya sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah, leukosit, kemudian eritrosit dan trombosit, ya. Itu untuk di sumsum tulang. Berikutnya ada macam-macam tulang. Kita bedakan berdasarkan jenisnya. Itu ada tulang rawan. Tulang rawan nama lainnya kartilago. Strukturnya lentur, ya, strukturnya lentur, kemudian mudah patah ya dia. Biasanya terdapat di balita, itu banyak sekali terdapat tulang rawan, atau di janin ya. Berikutnya ada tulang sejati. Tulang sejati itu nama lainnya osteon. Strukturnya sudah keras. Itu tadi dia banyak zat kapur, kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Kita lanjut berikutnya. Berdasarkan bentuknya, di sini kita bisa lihat berdasarkan bentuknya sesuai dengan pembagiannya ya, bentuk. Jadi bentuknya itu yang membedakan nama-nama dari tulang tersebut. Tulang pipa, namanya saja tulang pipa, bentuknya seperti pipa panjang. Contohnya tulang paha. Berikutnya ada tulang pipi, bentuknya pipi, tulang rusuk ya. Kalau lihat di tulang rusuk itu dia pipi seperti lempengan. Berikutnya tulang pendek, ukurannya pendek-pendek. Ada di pergelangan tangan, itu tulang pendek. Tulang tidak beraturan itu di wajah. Bagian tulang wajah itu termasuk tulang tidak beraturan. Berikutnya ada tulang sesamoid. Struktur dari tulang sesamoid itu bentuknya bulat dan kecil. Contohnya itu tempurung lutut, nama lainnya patella. Itu untuk tulang sesamoid. Nah, di sini ada gambar bagian-bagian dari tulang pipa. Kita lihat bagian utama yang membedakan letak dulu ya. Di sini ada epifisis proksimal, bagian ujung tulang pipa. Kemudian di sini ada epifisis distal, bagian ujung dari tulang pipa juga. Di tengahnya ada diafisis. Nah, di antara epifisis dengan diafisis itu ada pembatas, namanya metafisis. Oke. Jadi di antara diafisis dengan epifisis itu ada bagian metafisis. Untuk struktur tulang lainnya, nama bagian-bagiannya, ini ada periosteum. Kita lihat lapisan paling luar. Berikutnya ada tulang spons. Lapisan kedua, tulang kompak ya. Ini lapisan kedua ada tulang kompak. Kemudian ada tulang spons, lapisan ketiga. Kemudian yang keempat ada endosteum. Ini endosteum. Kemudian yang kelima itu bagian sumsum di sini. Kemudian ada bagian cakra epifisis. Cakra epifisis itu perpanjangan. Rangka ya tulang itu bisa memanjang itu karena ada bagian cakra epifisis ya, tempat untuk perpanjangan tulang. Berikutnya yang terakhir itu ada osifikasi. Apa sih osifikasi? Osifikasi itu adalah proses perubahan dari tulang rawan menjadi tulang keras. Ada tahapannya, ini ringkas saja Ibu jelaskan. Tahap pertama itu tulang rawan, nama lainnya cartilago ya. Kemudian ada selaput tulang rawan namanya perikondrium. Jadi ini tulang rawan diselimuti oleh perikondrium. Tahap berikutnya
perikondrium akan berubah menjadi periosteum. Ini sudah jadi periosteum. Kemudian di sini bagian diafisis itu adalah pusat osifikasi primer. Tahap berikutnya, ini tahap berikutnya, setelah terjadi pembentukan periosteum, periosteum itu akan menyelimuti tulang kompleks. Jadi ini diselimuti, ya. Kemudian di dalam tulang itu dia berongga. Arteri, pembuluh darah dan jaringan ikat itu akan masuk ke bagian rongga. Nah, terjadilah proses osifikasi primer. Kenapa dibilang primer? Ini tahap osifikasi yang pertama di bagian diafisis, ya. Kemudian terjadi kalsifikasi. Kalsifikasi itu adalah pengapuran. Selanjutnya nanti setelah terjadi osifikasi primer, osifikasi akan menyebar ke bagian epifisis di sini. Di bagian epifisis itu akan terjadi osifikasi sekunder. Oke. Ini saja dulu penjelasan untuk materi kita hari ini, ya. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan lebih detail itu di classroom-nya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.